walaupun banyak yang menuding guru ikut terlibat, guru juga nggak terlalu suka dengan situasi seperti ini karena melawan hati nurani mereka. Salah satu cara agar dana BOS nggak dikorupsi itu dia tidak lewat jalur birokrasi. Di sekolah juga diambil, misalnya kebanyakan ya mohon maaf ya kepala sekolah. Cap cip cup, cuap dikap. Kembali lagi di Rudiktif. Ruang diskusi dan perspektif. Bersama gua Babe Iyo dan Rahmat Nugraha dengan saya. Saat ini kita ada bintang tamu nih. di mana Mat kita ini Mat? Sebenarnya kita yang bertamu sih. Iya. Kita sekarang di mana ini? Kita saat ini ada di Pucuk Pare. Pandeglang ya. Pandeglang. Tempatnya ya. bagus ya. Wah, gila. Keren ya. Lu harus kesini deh. Nah, Indah banget view-nya. Akuin dah, di daerah Pandeglang tapi bagus banget. Nggak pokoknya kalau kalian mau ke Pantai Carita, mampir sini deh. mampir sini. Pokoknya nggak dijamin menyesal lah. Iya. Makanannya juga enak. Makanannya juga kopinya enak. juga ya, ajib. Nah ini narasumbernya Mas Ade Mas Ade Irawan Irawan. ini. Pokoknya spesial banget lah. Dia tuh koordinator ICW ya. Mantan koordinator dari ICW. Dan yang punya ini, yang punya Pucuk Pare ini pokoknya. Tapi Mas, keren banget loh Mas. Saya tadi keliling-keliling sebentar gitu, ajib sih ini. Ya. Pemandangannya kok mantep loh, bisa dapat. Iya enak ini ya. Keren loh, keren Kita banget. aja tadi terpukau banget. Masya Allah. Alhamdulillah ya, semoga bisnis lancar. Mas. Amin. Oke, kita langsung nih untuk materinya nih kita nih saat ini kan kita mengenai zonasi ya PPDB ya. PPDB zonasi walaupun udah lewat ya. Walaupun sudah lewat, tapi bagus untuk dibahas juga nih. Sama korupsi di sekolah ya. Betul banget itu, korupsi ya banyak lah orang korupsi di sekolah itu, banyak caranya ya, dari dana bos segala macam banyak ya Mas ya. Ya, menurut Mas nih sekarang ini gimana sih PPDB ini? Iya, masalahnya tetap sama. Iya. Karena sumber masalahnya juga belum diselesaikan. Kalau kita lihat kebijakan PPDB sekarang kan paling tidak ada 4 jalur. Iya. Calon peserta didik anak bangsa untuk bisa bersekolah. Iya. Ada jalur zonasi yang kemudian banyak kontroversi, afirmasi, ada juga perpindahan tugas, lalu kemudian prestasi, gitu ya. Tapi saya kira, iya tiap tahun masalahnya sama dan belum bisa solve, belum bisa diselesaikan. Karena saya bilang tadi masalah dasarnya tidak diselesaikan. Masalah dasarnya adalah soal ketersediaan ruang. Kesediaan sumber daya untuk bagi anak bangsa ini untuk masuk sekolah. Karena kalau kita lihat PPDB kan problemnya kan semakin ke atas semakin banyak masalahnya. Kenapa? Karena problem mendasar di kita juga misalnya di ketersediaan sekolah. Semakin tinggi tingkat pendidikan. Gitu ya, semakin sedikit jumlah misalnya ruang jumlah sekolahnya, ruang kelasnya, termasuk jumlah gurunya. Nah, masalah ini tidak diselesaikan. Pemerintah kan sejak tahun 2000-an sudah berkomitmen untuk menyediakan pendidikan gratis. Bahkan sekarang mau didorong ke SMA. Mimpi itu sulit untuk diwujudkan kalau pemerintah tidak mulai dari menyediakan infrastruktur, termasuk menyediakan tenaga pendidik. Infrastrukturnya tadi SD banyak, SMP berkurang, SMA berkurang. Jadi ya mau diapa-apakan juga ya akan sulit ya untuk diwujudkan. Nah, gini Mas, gue setuju banget tuh dengan pertanyaannya Mamat terkait PPDB dan segala macam korupsi di sekolah. Nah, ini kan terkait laporan ombudsman gitu ya. Ombudsman itu kan banyak orang tua murid tuh titip siswa. Itu bagaimana menurut Mas Ade sendiri? Ya ini kan kayak hukum pasar ya, ya kan? Hukum pasar. Ketika permintaan tinggi, penawaran tetap gitu ya, nggak berubah ya orang akan berlomba-lomba gitu ya. Nah, iya, dan pendidikan kan sekarang dianggap sebagai dan saya kira bagus ya, orang tuh menganggap pendidikan ini sebagai kebutuhan primer. Ya. Makanya mau nggak mau dia mesti menyekolahkan anaknya ke level selanjutnya gitu ya. Karena
kompetisi tinggi ya akhirnya saya kira kalau orang tua, saya cenderung tidak akan menyalahkan orang tua gitu ya, karena nggak ada orang tua yang mau menyekolahkan anaknya dengan titip yang kemudian nyuap gitu ya. Iya. Nah, situasi yang tadi permintaan tinggi, penawaran tetap itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu gitu ya, baik di sekolah ataupun dinas ya. Dan kasus Palembang kan dinas ternyata ikut main, dan memang dalam penelitian kami sekolah biasanya akan jadi pelaku tapi juga korban gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan baik kepentingan pribadi atau kelompok dengan cara apa? Memeras lah, cara menyuap lah gitu ya. Titip menitip ini kan iya pasti ada titipan yang lain ya, titipan anak yang diikuti dengan titipan uang gitu kan. Jadi bahaya suap ya. menyuap. Bahaya banget kalau kita menganggap pendidikan sebagai tempat anak belajar anti korupsi. Yes. Ini justru sebaliknya, dengan mekanisme seperti ini justru jadi tempat belajar orang atau anak bangsa belajar cara melakukan korupsi. Jadi itu bahaya. Sekolah itu jadi tempat bisnis jadinya, bukan untuk pengembangan anak bangsa, malah Betul. tempat bisnis. Dan sudah lama kayak gitu. Saya pernah nulis buku judulnya Mendagangkan Sekolah. Ya, nanti bisa dicek. Itu Ngeri banget itu, perdagangan sekolah. Ya, ini kan bagian dari apa ya, komersialisasi komersialisasi di pendidikan. Ya, pendidikan dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan gitu ya. Baik ya cari keuntungan secara formal maupun ya dengan cara melakukan praktik korupsi gitu ya. Di penelitian kami bahkan punglinya tuh luar biasa, banyak banget punglinya. Kami bisa mencatat sampai ada 35 jenis pungutan liar yang terjadi di sekolah. 35 jenis? 35 jenis pungutan liar di sekolah. Ya. Itu penemuan itu biasanya ada yang melapor. Kami riset di 17 provinsi, lalu kemudian juga banyak laporan dari orang tua murid gitu ya, termasuk guru sebenarnya, karena guru juga walaupun banyak yang menuding guru ikut terlibat, guru juga nggak terlalu suka dengan situasi seperti ini karena melawan hati nurani mereka gitu ya. Makanya banyak juga laporan yang kami dapat berasal dari guru selain orang tua murid dan komite sekolah gitu ya. Tapi benar Mas, saya kan dapat informasi juga nih bahwa guru itu sebenarnya juga dikasih target atau dapat bonus. Biasanya sih itu yayasan, sekolah-sekolah swasta, yayasan yang dia bilang informasinya. Ini menurut saya sih, saya dapat informasi langsung dari korban. Ini guru ya. Dia bilang katanya guru itu dikasih bonus apabila satu kelasnya itu yang guru wali murid ya, wali guru ya kan. Dia bayaran sekolah nggak ada yang nunggak 1 bulan pun di siswanya di kelas itu, dan dia dapat bonus. Jadi guru itu seakan-akan seperti mau dapat bonus nih, jadi dia kayak nekanin orang tua siswanya gitu, melalui kan sekarang kan ada grup WhatsApp ya antara orang tua murid dan guru. Itu dia selalu bilang mohon untuk ini jangan lupa bayar. Ada loh Mas yang kayak gitu. Ya, itu khususnya di sekolah-sekolah swasta yang bawah. Nah, di kita juga jadi masalah. Iya. Mestinya kan kalau lihat undang-undang itu, kita punya namanya standar nasional pendidikan, termasuk di dalamnya standar layanan pendidikan. Di situ ditetapkan standar dasar yang mesti disediakan oleh institusi pendidikan paling tidak yang dikelola oleh pemerintah, gitu ya. Nah, standar ini yang dijadikan sebagai rujukan. Iya. Kalau ada orang yang tidak puas dengan standar nasional yang dibuat pemerintah, dia bisa cari sekolah swasta. Ya. Nah, problemnya di kita sekolah swasta ini ada 2 jenis gitu ya. Ada sekolah swasta yang memang tinggi gitu ya, yang standarnya tinggi dan mahal-mahal. Tapi ada juga swasta yang rendah. Standarnya di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh negara gitu ya. Ini mesti dibina oleh pemerintah, karena ya yang namanya layanan pendidikan itu kan harus berkualitas, berkeadilan ya kalau kita bicara. Betul, ya. Jadi bukan cuma tersedia saja ruang bagi anak untuk sekolah, tapi juga sekolahnya harus berkualitas. Berkualitas ditandai dengan apa? Gurunya. Gitu ya. Kalau gurunya dibebani oleh tugas-tugas non pedagogis gitu ya, non pendidikan, akan repot. Apa bedanya guru dengan debt collector kalau iya kan? Debt collector. Karena urusan guru aja. Saya pernah jadi guru ya. Gimana Mas? Saya pernah mengajar di IKIP, pernah mengajar juga di SMK dan SMP. Oh gitu ya. ini hebat juga tuh. Tugas guru itu berat luar biasa gitu ya. Bukan cuma di ruang kelas, bahkan administratif.
sebelum di ruang kelas kita memikirkan ini materinya mau bagaimana, combine-nya mau bagaimana. Di ruang kelas juga sama. Pasca pulang juga sama. Gitu ya. Jadi dan kita namanya guru kan harus dituntut untuk punya koneksi, punya hubungan yang kuat dengan ilmu pengetahuan. Bener. Karena ilmu pengetahuan kan terus berubah, terus berkembang begitu ya. Kalau kita nggak punya koneksi dengan ilmu pengetahuan gitu ya, cara koneksinya apa? Dengan baca gitu ya, dengan diskusi gitu ya. Guru akan ketinggalan gitu ya. Jadi nggak akan ada waktu bagi guru untuk jadi debt collector tadi. Nggak akan ada waktu bagi guru untuk mengerjakan di luar kegiatan yang saya bilang ada hubungannya dengan kegiatan pedagogis begitu. Jadi ya ini ketika guru ditugaskan seperti itu, saya kira tidak kita bisa bayangkan kualitas sekolahnya mau seperti apa begitu. Tapi kan kita lihat juga sih Mas, guru ini memang kesejahteraannya itu. Ya. Jadi mungkin juga dia melakukan itu karena mikir gue mau ada tambahan lah gitu, seperti itu. Kita miris juga sih guru melakukan hal itu sih sebenarnya. Tujuannya mungkin dia ingin ada uang tambahan, mungkin gajinya kecil. Itu yang lagi kita miris banget sama guru sekarang tuh. Iya. Kalau guru masih menderita, buat saya ya, guru masih menderita, artinya pendidikan kita masih menderita. Aduh, iya. Karena kunci pendidikan itu ada 3. Satu, pendidik, gitu ya. Saya mengutip pendapatnya almarhum Fuad Hasan ya, kami pernah diskusi ya. Pendidik dalam konteks ini adalah guru, peserta didik dalam konteks ini adalah murid gitu ya. Yang kedua sarana. 3 itu mesti penting. Kalau 3 ini masih masalah gitu ya, terutama di guru, sudah otomatis pendidikan kita bermasalah gitu ya. Dan soal kesejahteraan ini soal klasik kan gitu ya. Soal klasik mestinya udah bisa diselesaikan. Kalau kita rujuk ke guru-guru di luar negeri ya. Mereka gajinya tinggi, lalu kemudian saya katakan tadi punya koneksi dengan ilmu pengetahuan. Mereka bisa berlangganan jurnal-jurnal, mereka bisa membeli buku, gitu ya. Mereka bisa mengakses media-media lain yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan mereka. Itu yang mesti dilakukan, gitu ya. Dan saya kira ini yang terjadi di kita justru sebaliknya, gitu ya. Guru masih akses terhadap ilmu pengetahuan nggak ada, bahkan saya beberapa kali melakukan pelatihan bareng dengan guru ya. Kami punya namanya kegiatan pelatihan pedagogi kritis itu ya. Kami mendorong pakai pendekatan follow prayer gitu ya. Ketika kami ketemu guru, bahkan ya ilmu yang dimiliki oleh guru ini, mohon maaf ini kritik juga bagi kami ya di pendidikan, itu ilmu yang mereka dapat pada saat mereka kuliah di IKIP gitu ya. Jadi kalau teman-teman cek, dan banyak yang nggak mau upgrade gitu ya. Upgrade, betul. Kenapa? Ya saya juga tidak menyalahkan guru karena akses kesejahteraannya yang rendah gitu ya. Jadi banyak guru-guru yang pengetahuannya udah usang gitu ya. Atau kalau mau pakai bahasa resto, udah kadaluarsa. Betul. Kadaluarsa, bahkan saya pernah pelatihan, tanya guru-guru. Kalau teman-teman guru terakhir baca buku di luar buku teks kapan? Itu jarang yang bicara hari ini, seminggu kemarin, sebulan kemarin. Itu hitungannya bulan atau tahun. Itu bisa dibayangkan gitu ya. Kami misalnya cek dulu suka diskusi, Pluto ini masih planet atau apa? Padahal udah nggak planet ya. Masih jarang ke planetarium ya. Artinya nggak di-upgrade. Dan kalau saya sih nggak menyalahkan ya guru, karena akses dia terhadap kesejahteraan, terhadap ilmu pengetahuan ditutup gitu ya, tidak dianggap penting gitu ya. Guru-guru dianggap penting ya pas sekarang mau pemilu atau pemilu kada. Betul banget. Gitu ya, kasih janji manis, dapat dukungan, tinggal. Tadi Mas, kan saya iseng-iseng searching nih ya. Mas tadi nyinggung masalah Palembang nih. Nih tadi gue baca laporan hasil pemeriksaan tuh dari 911 nama anak yang melakukan maladministrasi di Palembang 2024 ini. Itu ternyata dipaksakan untuk tetap lolos dan diterima di PPDB ini Mas. Diterima oleh sekolah yang dituju, terutama SMA unggulan di Palembang. Ini sebenarnya siapa yang rugi ya Mas? Atau siapa yang ada yang diuntungkan dari terkait hasil yang investigasi begini? Dalam konteks mikro ya warga di sana ya, terutama yang kemudian antri, yang kemudian antriannya diselang gitu ya. Yes. Ya kan akhirnya dia tidak bisa sekolah di situ gitu ya. Tapi dalam konteks yang lebih makro, yang rugi ya masyarakat dan negara ini. Betul Gitu ya.
negara ini, kalau negara ini nganggap pendidikan cuma sebagai komoditas, pendidikan cuma sebagai ya alat politik saja gitu ya, hancur. Karena Hancur. kalau kita lihat sejarah negara-negara besar itu fondasinya di pendidikan kok, Bener. ya kan? Ya Jepang ya ketika hancur yang ditanya ada ya guru gitu ya, tanya guru. Amerika ketika Soviet duluan di keluar angkasa, yang ditanya apa? Apa yang salah dengan pendidikan kita? Gitu ya, ya kan? Ditanya seperti itu. Nah di kita, kalau pendidikan nggak dianggap penting dan hanya sebagai komoditas politik atau komoditas ekonomi, kita nggak akan pernah bisa maju, gitu ya. Jadi kalau ditanya siapa yang rugi, bangsa ini ya. Bangsa ini akan semakin tertinggal karena di mana-mana investasi yang mesti dimulai dari investasi sumber daya manusia, gitu ya. Dan investasi sumber daya manusia ya di pendidikan, gitu ya. Dibuka akses seluas-luasnya, ditingkatkan kualitasnya. Nah di situ saya kira kita punya harapan, gitu ya. Kalau nggak kita makin tertinggal, ya jauh tertinggal dan dan kelihatan kan impact-nya ya. Ya kan kita yang kita ekspor kan misalnya produk-produk tanpa otak gitu ya. Iya. Bahan baku yang diekspor ke negara lain kemudian diolah oleh negara lain ya dengan otak dibalikin lagi ke kita dengan harga puluhan kali lipat lebih mahal. Benar gitu ya. Itu kenapa bisa terjadi selain karena korup juga karena keterbatasan sumber daya manusia dan itu impact yang paling kelihatan gitu. Oke, Mas. Mas kan seorang peneliti Mas Adi ya? Ya. Nah, saya mau nanya perihal dana BOS nih. Menurut Mas nih dana BOS ini benar-benar sudah tepat sasaran atau enggak sih? Apakah hanya tepat sasaran hanya sampai ke sekolah? Terus ke siswanya gimana nih? Atau infrastrukturnya yang gimana? Menurut Mas yang pas penelitian itu gimana tuh kasusnya? Iya, saya cukup lama mengikuti dana BOS. Asbabun nuzul dana BOS ini kan dulu ada kenaikan BBM. Gitu ya. Dana kompensasi BBM ini kemudian dialihkan di pendidikan. Nah, muncullah dulu namanya biaya operasional sekolah, walaupun kemudian berubah menjadi bantuan operasional sekolah, gitu ya. Yang dibantu apa? Berarti biaya operasionalnya, gitu ya. Nah, dalam konteks yang lain, kalau bicara soal biaya pendidikan, ini kan ada 3 jenis. Yes. Ada biaya investasi, gitu, bangun gedung dan sebagainya. Ada biaya operasional yang kemudian jadi sasaran BOS. Yes. Ada biaya personal. Biaya personal itu biaya masing-masing peserta didik. Nah, untuk biaya operasional, saya merujuk riset teman saya almarhum Abbas Ghazali dari IAIN, gitu ya. Dia bilang, dia bagi biaya operasional itu ada biaya faktual, ada biaya aktual. Biaya aktual, ideal dan aktual ya. Itu masih jauh dari benchmark yang dibuat oleh Pak Abbas Ghazali gitu ya. Jadi sebenarnya kurang mencukupi, apalagi kemudian kalau bicara soal pendidikan di kita nggak bisa disamaratakan, gitu ya. Kondisi pendidikan di Papua misalnya beda dengan di Jawa ya. Sehingga kebutuhan biayanya juga lebih tinggi gitu ya. Nah, kita disamaratakan. Nah, jadi dalam secara umum sebenarnya budgetnya masih belum mencapai yang ideal. Nah, belum mencapai yang ideal ini celakanya juga dikorupsi. Ini penelitian kami juga bahkan kami pernah melaporkan. Memang salah satu cara agar dana BOS nggak dikorupsi itu dia tidak lewat jalur birokrasi. Kalau dulu kan jalurnya dari pusat ke daerah baru ke sekolah. Benar. Gitu ya. Nah, itu korupsinya apa? Caranya motong. Duit disunat, Pak. Sunat. Duit turun dari pusat tinggal 10. Di provinsi disunat jadi 8. Ke kabupaten disunat lagi jadi misalnya 5. Ke kecamatan sunat lagi misalnya jadi 3. Sisanya di sekolah. Gitu ya. Habis dong kalau kesenian sunat, Mas. Iya. Ya kan? Iya. Habis gitu ya. Nah, akhirnya pemerintah waktu itu karena kami juga pas di ICW ikut terlibat, akhirnya modelnya langsung dari pusat masuk ke sekolah gitu ya. Harapannya apa? Dana ini nggak disunat. Betul. Nah, tapi ternyata masih ini dibalik gitu ya. Terbalik akhirnya. Kalau dulu sistemnya sunat, sekarang sistemnya apa ya? Kalau bahasa Pandeglang ajul, disodok. Dia kayak main milih ya. Disetor. Jadi udah masuk, tapi nanti disetor. Bahkan celakanya, temuan kami, setorannya itu berdasarkan jumlah murid. Gitu ya. Sekarang kan udah lumayan. Misalnya jumlah muridnya 100, dana BOS misalnya berapa puluh ribu. Nanti misalnya per murid
dipotong 5.000 dikali jumlah murid itu yang disetor Gila. dari sekolah ke dinas. Dahsyat banget itu. Belum dan itu belum selesai gitu ya, setoran ke dinas di sekolah juga diambil gitu. Diambil misalnya kebanyakan ya mohon maaf ya kepala sekolah gitu ya. Sisanya buat peserta didik kecil gitu ya. Makanya di sekolah kemudian banyak anggaran double budget, anggaran fiktif, pertanggungjawaban fiktif gitu ya. Udah dibiayai dana bos tapi minta juga dari orang tua murid gitu. Jadi ya itu yang terjadi sehingga apa? Sudah kecil dan akhirnya dikorupsi pula yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan ideal agar tersedia pendidikan atau pelayanan pendidikan yang berkualitas. Oke. Nah, ini Mas, kan tadi Mas Ade ngomongin masalah bos terkait pertanyaannya Bro Mamat tadi. Sebenarnya kan APBN kita kan udah disetujuin tuh 20% waktu zaman SBY ya, pas 20% tuh kalau nggak salah. Bohong-bohongan itu. Bohongan. Gua nggak bilang ya. Iya. Yang ngomong Mas Ade loh. Tapi ini ngomong peneliti cuy. Iya. Tanyanya nongkrong 20%. ngopi-ngopi ya kan nggak usah plastik. APBN kan 20%. Sebenarnya ini apa ya udah maksimal belum sih buat pendidikan ini, terkait apalagi menteri sekarang kan bilang merdeka belajar atau apa itu udah sinkron belum sebenarnya? Pertama ini banyak yang belum belum paham lah dalam konteks anggaran pendidikan 20%. Iya. Anggaran pendidikan 20% di awal dengan yang realisasi sekarang itu berbeda, rumusannya berbeda. Anggaran pendidikan di awal yang dimunculkan dalam amandemen ketiga ya kalau undang-undang gitu ya. Amandemen ketiga. Yang dimaksud dengan anggaran pendidikan itu anggaran untuk sektor pendidikan di luar gaji pendidik. Gitu ya. Nah, saya lupa tahun berapa gitu ya. Pada waktu itu memang SBY JK ya yang jadi wakil presidennya JK. Tiba-tiba ada gugatan dari guru dari Sulawesi Selatan yang menggugat rumusan anggaran pendidikan, gitu ya. Yang kemudian dimenangkan oleh MK, gitu ya. Rumusannya berubah. Sekarang rumusannya yang tadinya anggaran sektor pendidikan itu anggaran untuk sektor pendidikan di luar gaji pendidik, gitu ya. Sekarang justru anggaran sektor pendidikan tuh anggaran pendidikan termasuk di dalamnya gaji pendidik dan termasuk di dalamnya guru. Jadi ya anggaran pendidikan kita kayak tong sampah dan sebenarnya tidak berubah dari tahun-tahun awal. Gitu. Yang berubah cuma rumusannya. Gitu. Kalau dulu anggaran pendidikan tidak dimasukkan gaji guru dan pendidik itu misalnya Widya Suara dari kementerian atau dari tempat yang lain gitu ya. Semua pokoknya yang berbuat pendidik dimasukkan gitu. Jadi realnya sebenarnya nggak gede. Misalnya dalam hitungan APBN kita 20% berapa ratus triliun gitu ya. Realnya kan nggak nyampe 100 triliun yang dikelola untuk kepentingan pendidikan gitu ya. Nah, ini yang saya katakan politisasi pendidikan. Pemerintah bukannya berusaha menyediakan layanan pendidikan berkualitas dengan menambah anggaran, yang dilakukan ketika dia tidak mampu menyediakan anggaran, rumusannya yang diubah. Jadi otak-atik aturan itu ya bukan cuma zaman-zaman sekarang aja gitu ya, Mamat Om Tio gitu ya. Sebelumnya juga sama, supaya nggak dianggap pelanggaran aturan, rumusannya diubah. Kan aneh gitu ya, bukan effortnya yang dinaikin tapi aturan mainnya, ukurannya yang diubah. Jadi ini yang menjadi masalah. Itu sebabnya apa? Walaupun anggaran 20% tidak bisa memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan. Gitu ya. Misalnya guru. Di daerah sini lah ya, kami pernah riset di sini dan di Lebak gitu ya. Masih ada kok guru honor yang cuma 200.000. Iya. Sering dengar aku juga. 250.000 gitu ya, dengan harapan ya diangkat dan sebagainya gitu ya. Banyak dan puluhan tahun. Gitu ya, puluhan tahun. Jadi gak usah kaget ya kalau misalnya di luar Pulau Jawa ada guru honorer gaji 250.000. Telat lagi. Di sini aja juga ada kan, di Banten juga masih ada. Dan itu ada yang telat bayar lagi. Wah, dirapel. Iya, udah kayak pemain bola ya. Dirapel. Tapi saya suka tuh Mas yang tadi Mas bilang yang di Sulawesi Selatan yang seorang guru nuntut ke MK kan masalah rumusannya ya. Itu menurut saya tuh hero tuh dia tuh. Nggak hero, dia kayaknya dipakai. Berarti lu informasinya kurang gitu. Kurang itu. Kadang-kadang memang dia jadi hero kemudian zero, bisa kayak gitu. Zero lagi. Hero. Kayak Martin Paes. Oke. Jadi blunder tapi kemudian wes ngikutin banget ini. Atas didikan siapa tuh? Ya Mas, kan dari tadi kita udah ngoceh-ngoceh dulu. Ya kita ngopi dulu. Ini ngopi buatan Mas Adi nih. Waduh. Nih, waduh. Cuma gelasnya agak beda nih. Gak apa-apa Mas.
Ini kan ciri khas kita sih di gelas ini nih, ya kan. Tapi mantap banget ini Mas. Mantap. Ini kopi dari mana? Kopi dari Tangsel sebenarnya. Waduh, Tapi Tangsel. saya lupa dari mana. Tapi kami mix ya, Arabica Robusta, 50% 50%. tapi enak sih. Ya. Bawa pulang ah. Boleh. Lanjut nih Mas. Gua mau tanya lagi sebenarnya santai aja ya. Berarti Saya agak tegang soalnya. masa tegang Mas? Karena emang kita ini sambil menikmati suasana ini kita santai aja. Gua mau nanya ini Mas. Terkait tadi kan udah APBN 20% ternyata itu buang-buangan dan jadi tong sampah lah ya. Iya. Dan itu udah dan terjadi bukan saat-saat ini aja kan. Nah sebenarnya ada nggak sih buat kasus korupsi di zona pendidikan ini biar tidak terjadi terus-menerus gitu loh? Apa yang harus dilakukan sebagai pemerintah atau Mendiknas atau Mendikbud sekarang ini masih kan suka ganti-ganti tuh Ya. nomenklaturnya atau apa gitu loh Mas. Kalau buat saya sih, problem korupsi di sekolah itu bagian dari korupsi di pendidikan. Yes. Bagian dari korupsi politik. Jadi penyelesaiannya di politik dulu, gitu ya. Di pusat dan di daerah, gitu ya. Baru sekolah akan ikut kok. Gitu ya. Kalau penyelesaiannya hanya di sekolah, misalnya gurunya atau cuma kepala sekolahnya, tapi problem politik, problem struktur yang memaksa sekolah, dalam konteks ini kepala sekolah atau guru untuk melakukan korupsi, nggak diselesaikan, nggak akan pernah selesai. Gitu ya. Beresin dulu misalnya kepala daerahnya, beresin dulu ya di kementeriannya, termasuk di DPR-nya. Gitu. Karena di bawah itu biasanya mereka didorong gitu ya, terpaksa untuk melakukan korupsi. Nah, dalam penelitian yang kami buat, paling tidak kami bagi ada 3 jenis korupsi di pendidikan. Pertama yang korupsi politiknya gitu ya. Yang ini yang kami duga melibatkan kementerian atau DPR, Yes. gitu ya. Yang kedua korupsi di daerahnya melibatkan kepala daerah dan dinas gitu ya. Yang ketiga baru bicara korupsi di sekolah. Dan menurut kami mesti dimulai dari atas gitu ya. Mesti dimulai dari atas karena yang di bawah ini misalnya, kenapa kepala sekolah nyogok, nyuap? Karena kalau dia tidak nyogok misalnya, sekolahnya akan dicuekin, nggak akan dapat bantuan. Atau si kepala sekolahnya posisinya nggak aman, bisa dimutasi ke tempat yang kering gitu, yang kering gitu ya. Kering ya. Itu bisa seperti itu. Jadi relasi-relasi ini mesti dipotong nih. Kalau kemudian ya korupsi politiknya dibenahi, lalu kemudian dikembalikan lagi pendidikan ini sebagai hak warga gitu ya. Yang terjadi sekarang kan pendidikan kita ditempatkan sebagai hak konsumen, Yes. bukan sebagai hak warga. Itu kan perspektif yang berbeda. Betul. Kalau hak warga ya semua punya kesempatan untuk dapat Kesempatan. pelayanan pendidikan yang berkualitas. Kalau hak konsumen yang paling kaya akan dapat pelayanan yang paling bagus. Tapi yang nggak punya nggak akan dapat akses. Nah itu yang mesti diubah kalau menurut saya sih. Berarti kita masih jauh ya dari pemerataan pendidikan ini karena kan tingkat pendidikan kita kalau berdasarkan BPS itu paling banyak itu SMP, lulusan SMP. Iya, iya. Untuk mencapai S1 jauh banget dong untuk mengejar negara-negara maju itu. Iya. Jauh. Masuk S1-nya juga susah kan? Iya. Susah. Duit lah. Iya. Iya. Berarti ini Indonesia Emas 2045 hanya omong-omong apa? Hanya Indonesia cemas. Ya kalau nggak berubah jadi Indonesia cemas, Oh. kita makin tertinggal gitu ya. Ya tapi ya kita kan cinta negara kita ini ya, makanya yang kita lakukan sekarang yang ngingetin ke mereka gitu ya. Om Tio kan udah nggak di sana di dekat kekuasaan lagi gitu ya. Jangan disebut-sebut dong, Mas. Jadi Jadi kan bisa sama maksa gitu ya. Aduh. Jadi sekarang ya ikhtiar kita ya mengingatkan gitu ya supaya kita tidak cemas gitu Jadi ya. di luar skenario kita ini. Nggak bisa di luar ada emang tepi jurang baru. Ada jurang dijatuhin, ding. Tapi bener sih Mas, memang dunia pendidikan kita ini emang carut marut sih ya. Banyak sekali kasus-kasus kan. Jadi yang kita harus kerasin tuh apa sih dalam segi hukumnya itu? Kalau menurut Mas, bukan hanya sekedar yang tadi kita bahas. Iya, yang pertama kita bahas ini kan soal tata kelola. Mm-mm. Hal yang kedua sebenarnya yang substansial ya, bicara soal pedagogisnya gitu Iya. ya. Di ruang-ruang kelasnya. Iya. Ini juga yang belum banyak dibahas. Ini bicara soal kualitas itu ya. Jadi ya memang panjang tapi ya memang harus butuh komitmen kalau menurut saya sih. Dari Butuh gurunya juga sih. Betul, sebenarnya. butuh komitmen kuat gitu ya, agar ya pendidikan ini dijadikan sebagai prioritas.
Jadi kalau mau bangun bangsa ini, bangun infrastruktur ya, bangun sumber daya manusianya juga dong. Benar, Ya, benar. itu yang perlu diperkuat. Gitu. Tapi Mas, saya juga mau minta tolong sama Mas nih perihal komite sekolah. Pesan apa nih untuk yang komite sekolah supaya masalah di sekolah itu kan pasti ada praktek-praktek oknumnya ya kan. Itu bagaimana caranya komite sekolah biar mengetahui kalau lagi ada keterbukaan antar sekolah gitu. Dalam segi administrasinya, keuangannya gitu. Iya. Komite iya, latar belakang komite ini kan satu bagian dengan kebijakan desentralisasi pendidikan lewat manajemen berbasis sekolah. Yes. Gitu ya. Kalau zaman dulu, ini saya agak jauh dulu ya. Zaman dulu kan semua diatur oleh pusat. Sekolah cuma menjadi tukang pelaksana. Setelah otonomi daerah, otonomi pendidikan, power dari pusat itu di-share ke sekolah. Makanya muncul kebijakan manajemen berbasis sekolah. Jadi banyak kewenangan dari pusat yang dikelola oleh kepala sekolah gitu ya, oleh sekolah. Dalam konteks ini adalah kepala sekolah. Nah, supaya kepala sekolah tidak menyalahgunakan kewenangan gitu ya, karena semakin besar power kan semakin besar potensi penyalahgunaan. Maka dibentuklah namanya komite sekolah. Kalau di tingkat sekolah, di tingkat kabupaten kota ada namanya Dewan Pendidikan. Itu untuk jadi partnernya dinas pendidikan. Nah, komite sekolah ini bukan subordinatnya kepala sekolah, tapi dia jadi partner. Dia mesti menjadi penyeimbang supaya kepala sekolah membuat kebijakan yang benar. Tidak korupsi, tidak menyalahgunakan kekuasaannya gitu ya. Makanya komite itu direkrut dari mana? Dari orang tua murid, dari masyarakat, termasuk bisa perwakilan guru lah ya, tapi banyaknya masyarakat dan orang tua murid gitu ya. Nah, harapannya komite ini bisa mengawasi menjadi partner kepala sekolah supaya demokratisasi di sekolah ini jalan gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang di kita adalah pemberdayaannya kan nggak ada gitu ya. Tapi MBS ini kan awalnya jadi project. Yes. Supaya kebijakan ini dianggap berhasil, maka harus ada Dewan Pendidikan, harus ada komite sekolah. Yang terjadi adalah karena dipaksakan harus ada, kepala sekolah yang membentuk komite sekolah. Akibatnya apa? Akibatnya komite sekolahnya yang tunduk dan patuh kepada kepala sekolah. Gitu ya. Yang terjadi bukan komite mengawasi menjadi penyeimbang kepala sekolah, komite dijadikan alat oleh kepala sekolah untuk cari uang dari orang tua murid. Betul. Gitu ya. Makanya orang tua murid memplesetkan komite jadi kok minta terus gitu. Kerjaannya minta terus dari orang tua murid. Iya. Tapi jualan lagi. Betul. Nah, karena kalau kita belajar dari negara lain, saya ambil contoh di Chicago atau di Porto Alegre di Brazil gitu ya. Komitenya memang punya ini, bahkan komitenya bisa merekomendasikan pemecatan kepala sekolah. Oh, punya power ya? Punya power. Karena guru, oh iya tuh ada tuh. Betul. Nah, di kita nggak terjadi, justru sebaliknya. Komite kalau nggak sejalan dengan kepala sekolah dalam konteks ini tidak mengakomodir kepentingan kepala sekolah, dia bisa di-kick out. Banyak laporan yang masuk ke kami yang komite dibubarkan oleh kepala sekolah karena nggak happy kepala sekolahnya, komitenya terlalu kritis. Benar, itu sering terjadi. Iya. Tapi itu bagus loh tuh. Apa bagusnya? Yang tadi maksudnya komite juga punya power gitu. Oh, yang di Porto Alegre sama Chicago betul. USA. Kami juga pernah punya dampingan di Garut, di Tangerang, dan di Waikanan. Komitenya Waikanan banyak. Lampung ya? Waikanan Lampung. Iya. Nah, terkait tadi tuh ini Mas, terkait Mas tadi kan nyinggung 35 jenis korupsi ya di sekolah. Nah, Mas bisa sebutin nggak 5 aja yang menurut Mas sering terjadi di masyarakat Indonesia terkait 35 jenis korupsi di sekolah ini? 5 aja. Uang bangunan, uang ujian, uang buku, bahkan ada uang buat kawinan, ada uang kawinan. Bahkan ada, ini saya nggak tahu sekarang terjadi, buat bolos. Ya. Gimana itu Mas? Saya lupa laporannya, tapi itu masuk. Kalau dicek di buku mendagangkan sekolah ada itu. Jadi ini suap dari murid ke guru. Dia boleh kabur asal ngasih murid ke guru. Kamu boleh bolos asal ngasih ketahuan ya. Jadi saya baru tahu ini. Gitu. Jadi itu sih dari yang paling banyak. Ada misalnya yang kami temukan uang ujian. Ada guru yang ngasih nilai ujiannya kecil kepada peserta didik. Iya. Ini ada gurunya juga yang diskusi dengan kami. Kasih nilai kecil supaya apa? Supaya muridnya ikut ujian ulangan. Yang mau ikut ujian ulangan dia harus bayar ke guru.
Malah lebih kocak lagi, Mas. Yang nggak ikut tur nanti nggak dapat nilai ya. Oh iya, renang atau apa iya. Iya. Kalau olahraga iya tuh. Apaan ada? Hah? Pelajaran yang lain ada. Oh, gue ingetnya ini guru olahraga. Kalau kalian nggak renang lebih baik bayar segini Iya, gitu loh. iya. Itu kan padahal korupsi juga, walaupun kecil ya. Iya, tapi ya di korupsi di pendidikan itu agak beda ya Mas Yesi. Karena bukan cuma uang orang tua atau uang negara yang hilang, tapi juga jadi pendidikan korupsi. Murid diajarkan untuk melakukan korupsi, itu bahaya. Benar-benar. Pengawasan seperti apa Mas supaya ini ya korupsi di sekolah itu bisa hilang? Pengawasannya seperti apa? Misalnya contoh kayak Tadi komite. digitalisasi, Oh, digital. digitalisasi misalnya komite bisa ngawasin anggaran dari sekolah segini-segini atau apa gitu, kerjasama dengan KPK atau kejaksaan supaya mengurangi dampak korupsi di sekolah itu loh. Pengawasannya seperti apa supaya bisa hilang di sekolah korupsi sekolah itu? Iya, kalau mau saya sih korupsi sekolah dengan sendirinya akan hilang atau berkurang kalau korupsi politik di pendidikannya berkurang, hilang. Karena yang memicu korupsi di sekolah ya itu. Saya katakan tadi sebagian besar korupsi di sekolah itu karena dipaksa, ditekan. Gitu. Kalau itunya selesai, menurut saya sih di sekolah juga akan selesai. Kalau kepala dinasnya nggak doyan terima setoran, kepala sekolahnya juga akan takut untuk nyari uang untuk setor. Gitu ya. Soalnya kan banyak juga sih Mas. Ini saya ngalamin pribadi loh. Jadi kalau guru melakukan mau pengen ini, pengen itu, kita seperti mikirnya kalau kita nggak wujudkan itu, takutnya nilai anak kita jelek. Iya. Itu takutnya dari gerak-gerik omongan gurunya tuh seperti itu, ngeri juga ya. Iya, ya atau nggak ngasih hadiah, walaupun ya saya tahu banyak guru yang profesional juga gitu ya. Kalau dulu guru-guru dulu profesional. Ini yang saya mengkhawatirkan juga kalau dalam teori korupsi dia masuk pelanggaran etik gitu ya. Korupsi dalam konteks gratifikasi gitu ya. Ini kan lagi tren kan gratifikasi. Kalau yang tinggi-tinggi gratifikasinya pesawat gitu ya. Siapa itu? Yang bawah-bawah di sekolah gratifikasinya ada emas atau hadiah dan sebagainya. Pesawatnya jet pribadi Mas. Ya, oke yang sebenarnya. Ya, ngantar dari 10 tahun yang lalu yang tahu lah. Insaf. Insaf. Iya, jadi gratifikasi seperti itu banyak terjadi, terutama pas kenaikan kelas, gitu ya, semesteran, gitu. Itu ini yang saya mengkhawatirkan sehingga ini bisa mengubah sikap profesional guru begitu ya. Karena Yang tadi pilih kasih nanti kalau orang tuanya nggak kasih, Iya. anaknya nggak dapat atensi begitu. Kalau Itu- ngasihnya banyak, atensinya banyak. Itu yang agak ngerinya dari guru sekarang tuh Iya. begitu. Iya. Makanya setuju nggak sih Mas kalau guru itu P3K itu? P3K apa nih? Karena banyak sobat semua nggak tahu istilah P3K Nah, ini. itu yang seperti 5 tahun ada ujian lagi. Nah, singkatannya Mas, soalnya tahunya kan orang-orang kan P3K pertolongan pertama pada kecelakaan nih. Kalau ini P3K apa ini? P3K sebenarnya seperti ASN sih sebenarnya. Oh. ASN itu ada dua, ada PNS, ada P3K. Ya. Ya, kerja dengan perjanjian tapi hampir sama seperti PNS begitu. Kalau Ya kalau saya sih guru ya pertama kesejahteraannya, yang kedua memang tadi akses ke ilmu pengetahuannya mesti ada gitu ya, diperkuat. Jadi dipaksa guru untuk belajar. betul gitu yang ya. tadi Mas tadi Betul. jelasin itu di upgrade. Iya, harus terus di-upgrade pengetahuannya. Soalnya Itu kan- mesti dipaksa. Betul, karena banyak guru pada protes, wah harus ini, harus itu. Sebenarnya tujuannya itu mengupgrade dianya. Betul, gitu. betul. Bukannya ngejelekin sih. Ya guru sebagai orang yang banyak sharing pengetahuan, yang jadi fasilitator ya, pengetahuannya terus di-upgrade. Mas, ini gua kan sering dapet informasi lah dari khususnya emak-emak gitu kan. Bisa nggak sih sebenarnya PPDB zonasi ini dihapus? Sebenarnya kalaupun dihapus enaknya pakai sistem apa? Karena sekarang ini nggak kayak dulu. Jadi kalau yang jauh-jauh itu nggak bisa masuk sekolah unggulan gitu. Misalnya kayak contoh misalnya di Tangsel ya, kan karena domisili saya kan Oh, di Tangsel ya, Tangsel. Mau sekolah negeri unggulan misalnya di Jakarta gitu, itu pasti terbatas sama zonasi gitu loh. Bahkan yang terdekat pun itu pun juga bisa kegeser. Itu gimana Mas? Saya kira seperti yang katakan di awal, problem dasarnya kan belum diselesaikan gitu ya. Problem dasarnya tadi standar kualitas pendidikan kita masih jomplang. Yes. Padahal ada aturan yang memaksa pemerintah agar standar kualitas pendidikan kita itu ada gitu ya, bagus gitu ya. Yang kedua,
nggak tersedia sumber infrastruktur, mau sistem apapun yang dipakai, kalau dua masalah ini nggak diselesaikan, yang akan pernah selesai. Gitu ya. Coba kalau kemudian jumlah SD sama dengan jumlah SMA. Sekarang kan enggak kan? Enggak. Jumlah SD 3-4 kali lipat dibanding jumlah SMA. Ya kan? Dibanding jumlah SMP gitu ya. Ya pasti orang cari. Mana yang terbaik? Tapi kalau ada tersedia orang akan cari kan. Ya semua dia bisa datangi semua gitu yang disediakan pemerintah kalau standar kualitasnya bagus gitu ya. Gitu. Itu dulu diselesaikan menurut saya sih. Karena kalau dasarnya nggak diselesaikan, mau pakai sistem zonasi, mau sistem apa nggak akan pernah selesai. Gitu. Nggak akan pernah selesai. Iya sih, Mas. Masih panjang ya berarti ya. Ya, dan ini memang butuh komitmen sekali lagi. Nggak bisa ini urusan politik, maksudnya si politik pendidikan gitu ya. Nggak bisa diselesaikan dengan urusan administrasi pendidikan. Ya, jadi memang harus ada ya pimpinan tertinggi di negara ini yang ya udah, ini kita komitmen di pendidikan pokoknya. Harus gini. Harus punya menteri yang Iya. sesuai gitu. Berarti kementerian yang sekarang gagal dong Mas, bisa dibilang gitu. Oh, saya nggak bilang kayak gitu ya, maaf ya. Saya nggak bilang kayak gitu. Nggak bilang. Tapi emang gagal, Pak Tio. Ya enggak, makanya saya bertanya nih sebagai Maksudnya sebagai Kementerian Pendidikan kan pasti kan punya SOP-nya masing-masing ya, Ya. dari sampai ke dinas pendidikan kan. Mungkin yang mana nih yang masalah? Yang mana yang gagal? nggak tahu, makanya saya bertanya. Nadim gagal ini berarti. Ya itu tikus. Nah, gua kan Dia tadi bilang gagal. kan saya bertanya Mas. Tapi maksudnya menteri yang sekarang gagal Mas gitu kan, apa gimana? Ya kan kemarin habis dilabrak di DPR. Oh, habis gua nggak tahu itu. Oh, nonton di YouTube. Oh. Nilainya berapa Mas berarti Kementerian Menteri Pendidikan ini? Ya, Mas Ade. Ya, 5 dari 11 atau gimana? pertama sih nggak boleh sebut angka lagi. Oh, boleh. Nggak boleh. Ya kalau merujuk ke beberapa, saya mulai dari indikator lah ya. Problem dasar pendidikan nggak selesai gitu ya. Problem guru juga belum selesai, itu yang penting gitu ya. Problem terkait dengan ketersediaan sarana juga belum selesai, kualitas belum selesai. Ya 4 lah cocok gitu ya. Dari 10. ya 1 sampai Nilainya 4. Nah, dapat merah nih Mas Adi dari Mas Adi loh ya. Nah, tadi saya terpancing. Nah, intinya sekarang berarti dari kalau mau bagus itu kementerian sampai tingkat dinas pendidikan itu harus bersinergi ya. Iya, memang harus begitu. Dan peraturan yang sudah ada harus ditaatin lah. Iya, ya aturan mereka yang buat ya mereka yang nggak jalani. Disiasati begitu jadi masalah. Ya, selalu ada masalah di negeri ini. Ya kan, ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Kopi gitu-gitu bisa menyelesaikan masalah loh. Iya. Nih Mas, gua the last question aja nih sebelum kita menutupi perbincangan kita nih. Menutupi atau menutup? Menutup. Maksudnya menutupi keburukan Mendik. Iya. Buruk dan sekarang. Emang buruk ya? Wah, bagi gua buruk sih. Mas. Tapi kalau nilai urusan Mas Ade. Nah, Karena dipeneliti. Nah, ini kan mau transisi nih. 20 Oktober ada pemerintahan baru. Harapan Mas terkait Menteri Pendidikan yang baru itu gimana? Harapannya apa ya? Jadi masalah kita sekarang kan tadi politik pendidikan. Karena itu Kementerian Pendidikan menteri-menterinya kan dianggap sebagai hadiah teman politik aja. Kalau saya sih kami sih ingin ya memang orang yang punya kompeten, punya komitmen, punya integritas untuk mengelola pendidikan ini gitu ya. Paling tidak bisa jadi dirijen gitu ya untuk membenahi masalah-masalah mendasar pendidikan, bukan dibanyakin gimmick, bukan dibanyakin hal-hal yang nggak perlu. Berarti gitu kenaikan ya. gaji yang akan dijanjikan sama adenya Prabowo, kenaikan gaji minimal 2 juta buat guru itu gimmick ya? Apa gimana? Belum terlaksana, belum. Iya, Kan janjinya. Kalau guru saya lihat ya udah capek sih dengan janji, saya nggak tahu kalau masih ini ya. Kalau saya sih senang-senang aja guru kesejahteraannya tinggi karena itu hak mereka. Betul. Yang saya katakan tadi, pekerjaan jadi guru kan luar biasa beratnya gitu ya. Itu nggak ini. Tapi ya kalau cuma dijanjiin dan nggak ada realisasi ya percuma, karena sekali lagi kalau bicara pendidikan 3 yang harus diperkuat kan. Yes. Pendidik, tenaga pendidik, pendidik, peserta didik dan sarana pendidikan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan direalisasikan gitu ya. Dan itu bisa jadi modal bagi guru untuk mengakses ilmu pengetahuan. Betul.
Ya segitu aja obrolan kita, ya kan. Gua nggak mau menyimpulkan apapun sebenarnya. Biarin aja mengalir. Itu ada kesimpulan kok nggak dibaca? Nggak usah, Mas, jangan kasihan. Gua mau pusing nih, Mas. Dimentahkan kayak komika ini. Saya gua nggak mau menyimpulkan apa-apa, tapi ini ya dari percakapan gua dari Babe Iyo sama Bro Mamat dan Mas Adi Irawan ini daging semua, full daging semua. Nah, nanti yang belum subscribe nih ada di sini, di subscribe nih, sama di like, komen dan di share. Oke, kalau masalah ada kritik atau saran, di komen aja. Mau caci maki apa kita terima demi kemajuan Cuap Ikap dan produktif, kurang diskusi dan perspektif. Kalau ada yang salah, itu host ya, bukan narasumber. Ampun Mas Ade, makasih Mas Ade. Thank you Mas ya. Aduh. Mama, Ntar nextnya kita mau syuting di sini lagi nih. Ya, boleh. Enak banget loh, asli. Sore-sore enak.